direndahkan, dinyinyir dan lain sebagainya. Ketika zaman PKI kita dianggap kiai-kiai itu dianggap setan desa, teman-teman. Dianggap bahwa pemimpin geng. Nah, ini kayak sekarang ini dianggap karena sering nerima amplop dan lain sebagainya. Sama orang PKI dulu dianggap kepala geng, kepala mafia, karena menerima amplop-amplop itu dianggap wah kepala geng ini menerima uang, menerima bingkisan dan lain sebagainya. Itu zaman PKI, teman-teman. Kalau sekarang ada lagi muncul, wah ini perlu dipertanyakan gitu kan. Kenapa kok muncul seperti itu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif, yang berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh minyak terapi herbal kayu puro, teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini memiliki khasiat untuk membantu pemulihan stroke, vertigo, saraf kejepit, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, kebas-kebas, dan berbagai ketidaknyamanan pada fisik kita ya teman-teman. Apabila kita melakukan aktivitas pekerjaan atau kegiatan sehari-hari namun fisik kita tidak nyaman, tentunya gitu kan, kegiatan kita sehari-hari akan sedikit banyak terhambat ya teman-teman. Nah, minyak terapi herbal kayu puro ini hadir sebagai solusi untuk membantu pemulihan fisik kita agar fisik kita optimal dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Tentunya dengan fisik yang sehat, yang nyaman, pekerjaan kita akan semakin baik, semakin lancar dan optimal ya teman-teman. Apabila kalian ingin check out, ingin order, kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Di sana ada linknya ya teman-teman. Di sana juga mungkin ada promo-promo dan lain sebagainya di e-commerce-nya ya teman-teman, ketika kalian nanti ngeklik di e-commerce tertentu ya teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro, minyak terapi yang menemani kamu menerapi diri di rumah dengan nyaman. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita pada episode sekarang masih membahas tentang seputar pesantren ya teman-teman. Karena memang baru-baru ini banyak sekali pro kontra, banyak sekali opini-opini yang mungkin ada yang pas, ada yang mungkin kurang pas ya teman-teman. Dan juga sekaligus besok gitu kan adalah 22 Oktober gitu kan, Hari Santri Nasional. Yang ini juga adalah salah satu bentuk ibaratnya itu bukti bahwa warga pesantren, para kiai, para ulama memiliki sumbangsih besar atas berdirinya negeri ini, atas kondusifnya negeri ini. Bahkan banyak sekali jasa-jasa beliau, para kiai, para warga pesantren ya teman-teman, yang tidak dapat kita nafikan, yang tidak dapat kita pungkiri teman-teman. Kalau masih ada kekurangan sana sini, bukan berarti kita atau warga pesantren itu tidak berbenah. Maka dari itu, marilah kita bahas lebih dalam hal-hal tersebut pada segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan perlu sekali kita itu memfilter opini masyarakat, opini publik, dan informasi yang benar ya teman-teman. Karena saya melihat pada kemarin-kemarin gitu kan, mungkin yang berpendapat pro kontra, bahkan yang banyak yang saya lihat yang kontra juga ya. Karena saya meneliti, saya juga mengamati apa toh masyarakat atau warga atau mungkin generasi-generasi sekarang yang mungkin kurang cocok kepada mungkin warga pesantren dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya lihat dari berbagai macam konten yang memiliki komentar-komentar tentang tragedi kemarin, tentang mungkin televisi swasta tersebut gitu kan. Banyak sekali yang walaupun mereka berkomentar, sebetulnya mereka kurang paham tentang pendidikan pesantren ya teman-teman. Ini adalah suatu hal yang saya anggap bahwa itu adalah suatu hal yang tidak bisa 100% disalahkan kepada mereka.
karena memang mereka belum sepenuhnya paham tentang pendidikan pesantren itu seperti apa, tipe-tipe pondok pesantren itu seperti apa ya teman-teman. Karena pondok pesantren ini juga bukan satu tipe teman-teman. Walaupun bukan satu tipe, nasab ilmu mereka di pondok pesantren ini gitu kan, itu adalah nasab ilmu yang dijaga sedemikian rupa dari guru, kemudian guru sampai para ulama, para sahabat, sampai ke Kanjeng Nabi teman-teman. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal di pondok pesantren yang tidak melanggar syariat gitu kan, kalau yang masalah mungkin ada kekerasan dan lain sebagainya, itu adalah lain hal. Itu adalah mungkin keteledoran, kesalahan dari pihak pondok pesantren itu teman-teman. Dan ini tidak dipungkiri. Dan kalau kalian teliti ya teman-teman, sebelum kemarahan warga pesantren, kiai, alumni dan lain sebagainya yang kemarin itu gitu kan, yang di minggu-minggu kemarin ini gitu kan, sebetulnya warga Nahdlatul Ulama, warga NU, warga pesantren jarang sekali marah teman-teman. Walaupun di tahun-tahun kemarin seringkali digempur tentang mungkin ada tragedi-tragedi kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik dan lain sebagainya yang dibahas sedemikian rupa di layar kaca kita dan lain sebagainya. Namun kan nggak semarah seperti kemarin ini, minggu ini teman-teman. Lah kenapa kok sampai marah seperti itu? Kan kita harus menyadari, kita harus meneliti kenapa gitu kan. Nah ini adalah contoh bahwa, salah satu contoh bahwa sebetulnya warga pondok pesantren itu bukan anti kritik teman-teman. Ketika dibahas kalau memang salah ya mereka yang menerima. Warga NU atau struktural NU juga tidak kemudian menafikan itu semua. Bahkan saya dengar gitu kan, ada sudah dibentuk, dan ini bukan kemarin, sudah agak lama setelah adanya mencuat di televisi, di layar kaca dan di HP kita gitu kan, tentang tragedi-tragedi atau skandal-skandal yang ada di pondok pesantren, tak kekerasan dan lain sebagainya gitu kan. Sudah dibentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh putri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Mbak Yeni Wahid, Neng Yeni Wahid, yang ditugaskan untuk membantu korban-korban entah kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan bullying, kekerasan fisik dan lain sebagainya, atau insiden-insiden yang ada di pondok pesantren teman-teman. Mbak Yeni Wahid ini atau Neng Yeni Wahid ini sudah diutus atau sudah bergerak teman-teman untuk ibaratnya kalau ada korban, melindungi korban secara hukum, secara mungkin penyelesaiannya seperti apa, ini sudah ada di tubuh NU dan di tubuh pondok pesantren sendiri. Bukan berarti kami tidak berbenah kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin masyarakat itu terdolimi atau merasa bahwa adanya tragedi-tragedi yang secara hukum atau yang secara mungkin melanggar syariat agama ya teman-teman. Ini adalah suatu bentuk pembenahan juga. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa selama 2004 ini saya melihat katanya ada 100 lebih mungkin pelanggaran-pelanggaran entah itu secara hukum dan secara sosial atau secara pelanggaran syariat gitu, ada memang tercatat gitu kan di kementerian dan lain sebagainya ya teman-teman. Namun pondok pesantren ini ada 100.000 lebih, ratusan ribu lebih di Indonesia teman-teman, yang tercatat maupun yang tidak tercatat, yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada sekolahnya ya teman-teman. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa kiai, santri, ulama bukan anti kritik, bukan kita itu tidak berbenah ya teman-teman. Dan ini secara historis sudah berkembang dari sebelum kolonial sampai sekarang. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di pondok pesantren teman-teman. Dan saya juga mengapresiasi dari tim atau mungkin dari TV swasta tersebut, Trans 7 gitu kan, yang sudah menyatakan permohonan maafnya dan penyesalannya. Dan juga kemarin saya lihat krunya, bahkan pemimpin atau pemilik dari Transkop gitu kan, Bapak Khairul Tanjung juga ingin bersilaturahmi, dan kalau krunya sudah ya ke Pondok Lirboyo langsung. Kemudian katanya sudah ada jadwal yang ingin Bapak Khairul Tanjung itu sowan kepada khususnya Kiai Haji Anwar Mansur teman-teman. Nah ini yang harus kita garis bawahi juga ya teman-teman. Kenapa kok kemarin, minggu-minggu kemarin, warga NU,
warga pesantren itu kok banyak sekali marah sampai ada demo, ada ibaratnya itu pergerakan dari NU. Sebetulnya warga pesantren itu sangat jarang sekali melakukan demo-demo seperti itu, teman-teman. Bahkan kiai-kiai kami, kiai-kiai kita gitu kan, menganggap ibaratnya demo itu adalah hal yang terakhir. Selagi ada jalan lain atau mungkin diskusi lain atau mungkin ibaratnya penyelesaian secara kekeluargaan, biasanya warga NU, warga pondok pesantren itu gitu kan, kita ini gitu kan, menempuh jalan lain yang lebih tidak gaduh ya teman-teman. Namun kenapa kok kemarin sampai ada demo dan lain sebagainya? Karena di video tersebut selain ada banyak nyinyir, yang difokuskan, yang disyuting di video itu adalah sosok Kiai Haji Anwar Mansur, sesepuh Pondok Lirboyo teman-teman, yang apabila narasikan gitu kan sebagai orang yang hedon dan orang yang ibaratnya itu feodal dan lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan profil beliau yang sederhana teman-teman. Kalau seandainya beliau punya mobil dan punya sarung mahal, itu biasanya diberikan oleh para alumni, karena Pondok Lirboyo ini dikabarkan jutaan alumninya teman-teman, santrinya sekarang puluhan ribu bahkan ratusan ribu, dan banyak dari alumni Pondok Lirboyo ini yang banyak sekali sukses, bahkan pernah jadi ketua PBNU. Kiai Haji Said Akhil Sirot itu juga alumni Lirboyo, banyak sekali yang jadi pengusaha dan lain sebagainya, yang mereka juga sudah mapan. Jadi kalau seandainya mereka memberikan sesuatu yang lebih gitu kan, itu tidak sebanding dengan mungkin kemapanan mereka sebagai alumni teman-teman, dan itu adalah bentuk terima kasih kepada guru. Dan ini adalah suatu hal yang wajar teman-teman. Apabila kalian atau mungkin di video itu menganggap bahwa pondok itu kok feodal gitu kan, oh jalan jongkok dan lain sebagainya, sebetulnya nggak semua pondok pesantren gitu kan punya kultur atau tradisi ibaratnya itu terlalu jongkok dan ibaratnya dianggap ngesot dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalau kalian teliti di video tersebut, itu kan guru beliau kiai itu kan duduk, kemudian kiai tersebut, beliaunya tersebut itu kan sepuh, sudah renta tua. Kalau seandainya santrinya maju satu persatu, jongkok, duduk gitu kan, itu adalah bentuk penghormatan terhadap kiai itu, atau ibaratnya itu agar kiai tersebut tidak lelah teman-teman. Maka dari itu maju satu persatu, dan itu adalah hal yang wajar, bukan berarti mereka itu dipaksa kemudian harus tunduk dan lain sebagainya. Beda teman-teman antara feodal Belanda atau mungkin sebelum merdeka atau penjajahan gitu kan, atau yang kita bisa bandingkan di pondok-pondok pesantren. Itu beda sekali. Kalau dulu zaman Belanda, karena mereka itu tertindas, terintimidasi, dan terpaksa untuk nunduk seperti itu gitu kan, ngesot dan lain sebagainya. Tapi kalau santri ini, karena beliau memuliakan, agar sebagai orang tua, kita contoh lah sebagai orang tua, masa kita itu mau arogan, mau ibaratnya begenggak kepada orang tua kita? Tentu kan kita sebagai masyarakat Nusantara, kita punya adab sopan santun terhadap orang tua kita gitu kan. Nah, kiai atau guru ini adalah satu dari tiga orang tua kita, orang tua kandung, mertua, dan satunya adalah guru teman-teman. Jadi itu teman-teman yang harus kita pahami, kenapa kok warga NU kemarin sedikit banyak marah dan bahkan berdemo gitu kan. Karena itu adalah ada bentuk unsur pelecehannya terhadap orang tua kami, guru kami teman-teman. Kalau kalian teliti tahun-tahun kemarin, apabila ada yang mengungkap tentang peristiwa kekerasan di pondok pesantren, ada tragedi-tragedi, kemudian dibahas panjang lebar di TV, di HP, di sosial media, mana secara lembaga NU itu marah? Mana secara lembaga pondok-pondok pesantren atau warga pesantren itu sampai marah gitu kan? Kalau kemarin marah karena yang dituju adalah figurnya, dan nggak semua pondok pesantren itu ibaratnya itu duduk, jongkok, jalan ngesot, itu nggak semua gitu teman-teman. Nah, ini saya akan bahas tipe-tipe pondok pesantren, perkembangannya, dan dari dulu sampai sekarang teman-teman. Pondok pesantren itu tipenya banyak teman-teman ya. Kemarin saya juga melihat bahwa ada yang membahas tentang ini ya teman-teman. Ada pondok modern, ada pondok salaf, dan juga sekarang juga banyak ormas lain, Muhammadiyah,
Wahabi itu juga bikin pondok pesantren, teman-teman. Nah, yang disebut pondok pesantren ini, teman-teman, ada yang banyak salah kaprah. Ibaratnya sekolah SDIT atau sekolah-sekolah yang full day school itu sekarang juga dianggap pondok pesantren, teman-teman. Namun sejatinya pondok pesantren itu adalah suatu lembaga pendidikan yang full 24 jam, teman-teman. Yang ada sosok figur kiai sebagai ulama, sebagai ibaratnya itu ibaratnya tokoh yang sentral, yang menjadi panutan, yang menjadi contoh dari santri-santrinya. Kalau pondok pesantren itu sebelum sebelum Indonesia ini merdeka, biasanya pondok pesantren secara umum sebelum merdeka gitu kan, itu bentuknya halakoh. Halakoh itu adalah suatu ibaratnya duduknya itu kiainya itu di depan, kemudian santrinya itu nggak ada, ibaratnya bukan klasikal. Jadi kayak majelis taklim gitu kan. Kalau kita sekarang lihat majelis taklim di masjid-masjid, di musola-musola atau di tempat tertentu gitu kan, mesti kan kiainya di depan, kemudian jamaahnya itu duduk kayak ibaratnya pengajian seperti itu. Nah, pondok yang klasik, yang salaf gitu kan, walaupun mereka punya bangunan, walaupun mereka punya ibaratnya itu lingkungan tersendiri, biasanya mereka itu tidak klasikal. Mereka itu seperti majelis-majelis seperti itu, ada ustadznya, ada kiainya, ada guru-gurunya, kemudian ada santrinya, dan mereka itu tidak seperti sekolah gitu kan. Mereka itu mengkaji suatu kitab-kitab kuning, Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ibaratnya itu kitab-kitab kuning para ulama-ulama terdahulu ya, teman-teman. Kalau seandainya saya kemarin juga lihat bahwa dianggap bahwa pondok pesantren itu mengkajinya gitu kan, tidak ada kurikulumnya dan lain sebagainya. Memang secara kultural dulunya sebelum penjajahan itu ibaratnya ada seorang kiai, kemudian ada seorang murid yang ingin belajar agama, yang ingin belajar kehidupan, kemudian mereka mendatangi kiai, kemudian kiainya itu terkadang memfasilitasi, atau kita sebagai santri itu gotong royong membangun padepokan atau gubuk-gubuk kita sendiri. Dulu seperti itu, teman-teman. Makan kita sendiri. Kadang ibaratnya itu bekerja sama dengan kiainya, sama-sama menanam padi, sama-sama berternak gitu kan. Kiai-kiai dulu tuh seperti itu, teman-teman. Bahkan kiai dulu itu selain ngajar, selain punya pondok, ikut jualan karena ingin menghidupi santri-santrinya, karena ingin juga belajar mengajar itu bisa lancar gitu kan. Nah, ini sebelum penjajahan, tipe pondok pesantren seperti itu yang disebut dengan pondok salaf ya, teman-teman. Bukan pondok salafi. Kalau salaf itu Wahabi yang sekarang-sekarang ini, teman-teman. Ini disebut pondok salaf, dan biasanya bentuknya halakoh-halakoh yang mengkaji kitab-kitab kuning sampai hatam biasanya. Kalau belum hatam, biasanya belum pindah ke kitab yang lain. Dan jangan dikira pondok-pondok pesantren, karena ada yang menganggap bahwa pondok-pondok pesantren itu tidak mengkaji Al-Quran, tidak mengkaji hadis Nabi. Kita ini di pondok pesantren yang terutama yang salah, bahkan menghafal hadis-hadis Nabi, bahkan menghafal Al-Quran, teman-teman. Sebelum sekarang marak sekali pondok-pondok hafalan Al-Quran, pondok NU atau pondok pesantren yang klasik, yang salaf itu sudah ada, teman-teman. Di Kudus, di Semarang, bahkan di Jogja, Kiai Al-Munawir gitu kan. Itu sudah sebelum banyak pondok pesantren hafalan-hafalan Quran sekarang ini yang menjamur. Pondok pesantren klasik itu sudah punya tradisi menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, menghafal takbir-takbir atau dasar-dasar agama gitu kan. Dan juga bukan cuma menghafal, teman-teman. Kalau ada salah kaprah, saya melihat konten Guru Gembul juga gitu kan, menganggap bahwa pondok pesantren itu cuma menghafal, kemudian tidak bisa menyimpulkan, bahkan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Ini salah besar, teman-teman. Karena kenapa kok pondok pesantren yang benar-benar pondok pesantren itu, kenapa kok harus mukim? Kenapa kok harus 24 jam kayaknya memantau? Karena selain mengajar gitu kan, memaknai kitab-kitab kuning tersebut, Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya gitu kan, kita juga diajarkan kehidupan sehari-hari. Makanya 24 jam dari bangun tidur ke tidur lagi, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berkehidupan. Pondok pesantren ini adalah miniatur kehidupan sebelum kita terjun ke masyarakat, teman-teman. Dan ini jangan disalah kaprai bahwa pondok pesantren cuma menghafal. Itu saking kita ini ingin tidak salah dalam
memiliki dasar agama, teman-teman. Karena agama ini beda. Kalau kata guru gembul, ibaratnya kita harus ibaratnya itu semakin memperbarui. Iya, kalau secara sistem pendidikan dan lain sebagainya itu memang bisa, dan pondok pesantren itu selalu berkembang, terus berkembang, teman-teman. Dari sebelum kolonial sampai sekarang itu berkembang sistemnya. Namun pengajarannya secara agama itu nggak bisa diperbaharui, teman-teman. Bukan masalah nggak bisa. Kita itu harus belajar yang sumbernya itu benar. Karena ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi besar Muhammad SAW gitu kan, itu bukan bikin-bikin syariatnya gitu kan. Syariatnya itu oleh Allah langsung ditetapkan dan disampaikan melalui malaikat Jibril, atau mungkin secara langsung Nabi Muhammad langsung. Kan ada wahyu itu, ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang langsung entah melalui mimpi dan lain sebagainya gitu kan wahyunya. Dan ini nggak bisa kemudian diperbaharui. Ajaran-ajaran tersebut harus otentik, harus ada nasab ilmunya, harus sambungannya jelas gitu kan. Pendapat, misalkan ada pendapat ulama Imam Syafi'i ibaratnya mengintisarikan seperti itu. Lah, kita harus tahu benar-benar pendapat Imam Syafi'i yang langsung dari murid-murid beliau, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, atau ke bawahnya sampai sekarang, atau tidak. Seandainya kita madhab Imam Syafi'i, kenapa kok kita harus bermadhab gitu kan? Karena imam yang 4, yang dulunya imam madhab itu ada 10, kemudian sampai sekarang sebagian punah dan bergabung kepada 4 madhab, yang sampai sekarang ini tinggal 4 madhab. Ini bukan main-main, mereka mengintisarikan ajaran Nabi, teman-teman. Mereka itu mempermudah menyimpulkan ajaran Nabi, disaring dari ratusan bahkan jutaan hadis Nabi dan dari Al-Quran gitu kan. Itu nggak sembarangan, teman-teman. Bukan ngarang. Kalau seandainya ulama itu menafsirkan sesuatu, bukan karena pikirannya sendiri, teman-teman. Ada dalilnya yang mengharamkan, bahkan diancam neraka kalau seandainya ada ulama itu menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri. Kalau ada tafsir Al-Quran, kalau ada ibaratnya itu tafsir atau penjelasan hadis gitu kan, itu ulama-ulama terdahulu bukan karangannya sendiri. Mereka menyimpulkan itu dari gurunya mengimplementasi dari kehidupannya sehari-hari. Selain ada nas atau ada dalil, kemudian ada implementasi dari guru. Kenapa kok pondok pesantren itu penting? Kenapa kok pondok pesantren itu harus 24 jam? Karena kita nggak cuma belajar teks. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita juga belajar bagaimana teks itu diimplementasikan dari kehidupan sehari-hari. Kenapa kok sekarang gitu kan ulama-ulama NU gitu kan lemah lembut, sabar, ibaratnya tawadu kepada gurunya. Ini karena dicontohkan dari masa ke masa sampai Kanjeng Nabi, teman-teman. Ada nasab ilmu yang nggak sembarangan. Nggak cuma kita baca ibaratnya hadis Nabi gitu kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kita baca sendiri, kemudian kita pinter. Nggak seperti itu, teman-teman. Hadis Nabi itu ada contohnya, dan contohnya itu guru. Ada kiai di pondok pesantren sekarang nih, ada Gus atau kiai. Gus itu dulu juga nyantri di guru yang lain, kemudian gurunya itu nyantri lagi ke gurunya terdahulu, sampai ke Arab sana, sampai sahabat, sampai Kanjeng Nabi. Jadi bedakan antara ajaran agama dengan ilmu pengetahuan sosial, alam, dan lain sebagainya, dan sains. Kalau sains memang harus berkembang, kalau sistem pendidikan memang harus berkembang. Tapi kalau ajaran agama, kita harus menjaga keotentikan, keaslian dari ajaran agama tersebut. Sehingga kita tidak memiliki akidah yang salah, cara beribadah yang salah gitu kan. Karena kalau beribadah atau memahami agama salah kaprah, kita juga bisa salah, teman-teman, dalam beribadah. Dan apa yang kita kerjakan itu bukan malah mendapat pahala, malah kita itu melakukan hal-hal yang sia-sia, teman-teman. Jadi ini perbedaan antara ajaran agama dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Dan saya melihat ada statement guru gembul itu, kemudian pondok itu harus berkembang, jangan ikuti tafsir. Itu tafsir ibaratnya tafsir ulama itu kan pikiran ulama. Lah, tafsir itu nggak sembarangan. Ulama terdahulu itu berhati-hati sekali, jangan sampai penjabaran dari ayat Al-Quran, penjabaran dari hadis Nabi itu hanya sekedar ego pikirannya sendiri. Hati-hati, teman-teman, bahwasanya tafsir itu
nggak penting, penjelasan ulama itu nggak penting. Mereka para ulama itu ibaratnya memudahkan kita memahami ajaran agama ini, teman-teman, agar kita itu bisa mengimplementasikan berkehidupan ini dengan secara benar syariatnya. Kalau kita kerja yang benar, bermuamalah yang benar, beribadah yang benar, berdagang dengan benar, itu ada syariatnya. Jangan riba dan lain sebagainya gitu kan. Ini yang harus dipahami. Dan pondok pesantren itu juga ada tipenya ya, sebagaimana yang saya bahas. Kalau ada yang salaf itu biasanya nggak ada sekolahnya. Dan di Indonesia ini sudah diakui ya teman-teman kesetaraannya. Kalau misalkan ada pondok yang nggak ada sekolahnya, sekolah formal ya, SMP, SMA, MTS, aliyah gitu kan. Kalau walaupun nggak ada sekolahnya, ada pondok pesantren yang sudah disertifikasi muaddalah. Ijazahnya itu ijazah muaddalah, seperti pondok saya Alamin Perenduan gitu kan. Ada sekolahnya. Namun isi pengajarannya itu biasanya kitab kuning, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan umum. Namun biasanya hanya 40% teman-teman, lebih banyak agamanya. Dan ini biasanya ijazahnya ijazah muaddalah. Dan juga saya dengar juga pondok Pacitan ibaratnya di Pacitan itu ibaratnya itu juga gitu kan muaddalah. Banyak ratusan bahkan ribuan sekarang yang pondoknya itu sudah tersertifikasi persamaan kesetaraan sesuai dengan jenjang pendidikan, yang entah itu SMP, MTS, aliyah atau SMA atau SMK ya teman-teman, sudah ada, yaitu biasanya ijazah muaddalah. Dan ini pondok salaf klasik biasanya punya kurikulum tersendiri, yang kurikulumnya itu tadinya tradisi atau kurikulum yang disistemasi secara halakoh, dan biasanya sudah disejajarkan dengan pendidikan yang sekolah-sekolah umum ya teman-teman, walaupun mereka tidak sekolah gitu kan. Nah, ini pondok salaf. Ada pondok modern teman-teman. Pondok modern ini bukan pondok SDIT, bukan pondok full day school. Pondok modern ini pondok juga yang dia menetap, ada kiainya 24 jam di pondok gitu kan. Nah, tapi biasanya pengajarannya itu sudah tematik, atau mereka itu tidak fokusnya hatam satu kitab kemudian pindah ke kitab yang lain. Tidak seperti itu. Kalau tadi kan pondok pesantren yang salaf itu biasanya kitab takrib tentang syariat agama Imam Syafi'i gitu kan, sampai hatam, kemudian baru kitab yang lebih panjang lagi, yang lebih penjelasannya lebih rinci, Fathul Qorib naik gitu kan. Ada kitab Fathul Qorib, itu kitab Imam Syafi'i, syariat agama, syariat secara hukum agama gitu kan. Kemudian kalau sudah itu lebih tebal itu Fathul Qorib, kemudian naik lagi Fathul Mu'in kan, seperti itu sampai hatam baru. Nah, itu biasanya pondok salaf. Dan sekarang sudah ada persamaannya, ijazahnya sudah diakui negara teman-teman, yaitu ijazah muaddalah gitu kan. Ada juga yang setara dengan sekarang, bahkan tahun-tahun kemarin ini dari 2010-an gitu kan, dari 2000-an ada Ma'had Ali gitu kan, yang setara dengan kampus, sama-sama S1, sudah dianggap setara dengan S1 gitu kan. Nah, kalau tadi ijazah muaddalah itu setara dengan MTS dan aliyah, kalau Ma'had Ali ini setara dengan kampus. Ada pondok pesantren dia juga nggak klasikal tapi halakoh, dia mengkaji kitab kuning secara terperinci gitu kan. Nah, ini yang disebut pondok klasik, itu juga pondok pesantren. Ada pondok modern seperti Gontor. Gontor itu fokusnya, saya juga alumni Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura. Kiai saya 3, Kiai Haji Muhammad Idris Jawahari, Kiai Haji Muhammad Tijani Jawahari, Kiai Haji Muhammad Maktum Jawahari. Bahkan neng pondok Gontor itu menikah dengan kiai saya, Kiai Haji Muhammad Tijani Jawahari gitu kan. Alumni Gontor semua kiai saya. Nah, ini pondok modern, bisa dianggap pondok modern yang biasa. Gontor sendiri juga menyatakan bahwa pondok Gontor itu ada pondok modern Gontor gitu kan. Nah, ini kenapa kok disebut pondok modern? Karena pondok Gontor atau Al-Amin ini juga biasanya pondok-pondok lain juga gitu kan, itu mengadopsi sistem klasikal. Paginya sekolah seperti biasa, ada SMP, SMA gitu kan, ada MTS, aliyah. Kemudian setelah itu atau sebelum subuh, pokoknya sebelum sekolah, di luar jam sekolah, kita ngaji, kita ada pelatihan skill-skill tertentu gitu kan. Dan ngajinya itu tematik, nggak harus hatam, tapi tema-tema yang sudah ditentukan. Misalkan kita belajar wudhu, ngambil dari kitab ini. Mungkin sudah
di sistem ya gitu. Ibaratnya ngambil dari kitab ini bab wudhu, nah, kemudian bab sholat kita ngambil dari kitab ini karena dianggap kitab itu mungkin lebih mudah, lebih bisa dipahami, gampang dipahami. Karena pondok modern ini biasanya ada target seperti sekolah, jadi 6 tahun, sama seperti sekolah, ada 3 tahun, 6 tahun. Jadi pendidikannya itu biasanya sama seperti sekolah. Kalau sekolah itu SMP 3 tahun, aliyah SMP atau MTS itu 3 tahun, aliyah atau SMA 3 tahun, jadi kan 6 tahun. Biasanya itu disesuaikan dengan sekolahnya juga, pendidikannya 6 tahun gitu kan. Mungkin ada ngabdi setahun, kalau Gontor Alamin itu ada ngabdi setelah lulus itu ngabdi menjadi guru sebagai pengamalan dari ilmunya gitu kan teman-teman. Nah ini biasanya tahunnya itu ditentukan juga lulus enggaknya gitu kan. Nah makanya nggak harus hatam, tapi sudah secara keseluruhan tema-tema agama, hukum-hukum agama itu dipelajari. Kalau tadi yang salaf itu biasanya tahun lulusnya itu sesuai dengan tahun dia ngaji. Misalkan dia belum hatam ya dia belum lulus. Kalau kitab tertentu atau sampai kitab tertentu, sampai mungkin Ihya atau mungkin tafsir Jalalain atau tafsir Al-Quran itu belum hatam, mereka biasanya belum lulus. Jadi lulus enggaknya itu sesuai dengan hatam atau tidaknya kitabnya kalau pondok pesantren klasik atau salaf. Kalau pondok pesantren modern sudah di sistem, sudah ditata kurikulum atau tema-tema yang diajarkannya. Dan biasanya itu sama seperti pendidikan sekolah gitu kan. Ada babnya, ini bab ini kelas 1, bab ini kelas 2, bab itu kelas 3, bab selanjutnya seperti itu. Sampai 6 tahun kemudian lulus, biasanya seperti itu. Nah, 2 tipe pondok pesantren ini biasanya, walaupun kalau Gontor itu kan tidak berafiliasi pada NU dan Muhammadiyah ya, Alamin juga seperti itu. Namun mereka mewarisi karakteristik pondok pesantren salaf atau pondok pesantren yang kultural sebelum kemerdekaan teman-teman. Nah ini kalau ada yang bilang pondok pesantren itu adalah juga sekolah full day school, itu agak salah kaprah ya. Walaupun sekarang para sekolah full day school atau SDIT itu mengidentifikasi muridnya sebagai santri juga. Nah ini nggak masalah. Namun kalau pondok pesantren itu biasanya harus 24 jam karena mereka juga diajarkan mengaplikasikan ibadah, pelajaran atau mungkin akhlak yang diajarkan ketika mereka ngaji di majelis-majelis halaqah atau majelis-majelis sekolahnya itu atau klasikal di sekolahnya itu ya teman-teman. Nah namun perkembangan sekarang selain non-NU ada non-NU atau selain Nahdlatul Ulama juga bikin pesantren. Muhammadiyah sekarang juga mulai bikin pesantren. Di sini juga ada pondok Muhammadiyah gitu kan, pesantren Muhammadiyah. Juga sama ada kiainya 24 jam di pondok gitu kan. Namun mungkin pengajarannya, manhajnya atau ibaratnya itu kecenderungan pendapat-pendapatnya mungkin sedikit banyak tidak sama dengan pondok NU ya teman-teman. Yang Imam Syafi'i yang juga kalau di level lebih tinggi biasanya juga perbandingan madhab juga dipelajari. Saya juga dulu belajar juga perbandingan madhab dan lain sebagainya ya teman-teman. Lah ada pondok Muhammadiyah juga sekarang mulai bikin pondok. Nah kalau walaupun non-NU, walaupun ada juga Wahabi juga bikin pondok sekarang gitu kan, banyak sekali, dananya juga dari Arab Saudi gitu kan. Nah sekarang juga bikin pondok. Namun ini juga termasuk pondok karena mereka mukim dan 24 jam gitu kan. Kita juga tidak memungkiri bahwa mereka itu juga pondok pesantren. Namun kalau yang tidak 24 jam itu tidak bisa dianggap pondok pesantren teman-teman. Itu cuman full day school seperti SDIT dan lain sebagainya, itu mereka itu disebut sekolah full day school. Walaupun mereka mengidentifikasinya muridnya juga santri, dianggap juga santri juga ya teman-teman. Nah ini tipe-tipe pondok pesantren teman-teman. Yang kurikulumnya itu tidak sama antara pondok salaf, pondok modern, pondok salafi dan lain sebagainya, ini tidak sama. Namun tujuan pendidikannya juga itu terus berubah, berkembang teman-teman. Kalau dulu misalkan sebelum kolonial biasanya nggak ada kelas-kelasnya, sekarang ada kelas-kelasnya. Kalau dulu cuman halaqoh, majelis taklim dan lain sebagainya, sekarang ada bentuk kurikulumnya.
lebih rapi lagi gitu kan. Kalau masalah ada penyimpangan-penyimpangan atau mungkin ada kekerasan-kekerasan, biasanya itu di luar kontrol kiainya. Kalau memang kiainya langsung yang melakukan itu, berarti kiainya yang salah gitu kan. Bukan berarti semua pondok pesantren salah, teman-teman. Dan ini juga bukan berarti secara kelembagaan pondok pesantren itu tidak berbenah gitu kan. Ibaratnya kayak sekolah lah, sekolah umum. Mesti ada insiden 1-2, bahkan bukan cuma di pondok pesantren kekerasan verbal, kekerasan seksual, bahkan obat-obat terlarang dan lain sebagainya juga ada di pondok luar kan. Sampai sekarang pondok pesantren nggak ada yang ibaratnya kasus ibaratnya obat-obatan terlarang, sama sekali kayaknya tidak ada. Kalau kekerasan dan lain sebagainya kami akui ada, namun bukan berarti kami itu menutup mata, tidak berkembang dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman yang harus kita pahami, tipe-tipe pondok pesantren. Apa yang disebut pondok pesantren gitu kan. Pondok pesantren itu tidak cuma mengajarkan muridnya untuk menghafal ajaran-ajaran agama, namun juga kenapa kok harus 24 jam? Karena praktek, nyontoh kiainya, nyontoh ibaratnya ibadah kiainya, akhlakul karimah kiainya, cara bertutur kata kiainya gitu kan, gerak-gerik kiainya itu dipandang 24 jam oleh santrinya. Dan kita berkehidupan bersama, di satu lingkungan bersama, di lingkup bersama. Dan biasanya kiai-kiainya itu, apalagi kiai salaf ya teman-teman, sangat takut saya. Semakin sepuh beliaunya itu semakin ekstrim, bukan bisa dianggap ekstrim dalam beribadah teman-teman. Bahkan semalam suntuk berzikir, berdoa agar murid-muridnya itu bisa berkembang, bisa selamat dunia akhirat. Yang dipikirkan oleh para kiai itu selamat dunia akhirat teman-teman. Gitu. Jadi semakin sepuh itu semakin semangat sekali kiai-kiai itu untuk beribadah. Kalau seandainya ada kiai-kiai yang ibaratnya melakukan pelecehan dan lain sebagainya, ini perlu diteliti lagi nasab ilmunya dan lain sebagainya, atau mungkin kepribadiannya sebetulnya mungkin dia belum cocok jadi kiai. Biasanya kiai-kiai tersebut gitu kan, kiai-kiai yang kurang memahami ajaran agama. Dan ini kita sebagai masyarakat Indonesia secara umum, kita juga kalau seandainya memondokkan anak kita atau saudara kita, kita lihat figurnya. Biasanya para masyarakat itu lihat figurnya, oh kiai ini soleh beneran apa enggak, sudah bertahun-tahun perjuangannya bener apa enggak. Itu biasa, karena kiai ini juga memiliki punishment sosial teman-teman, memiliki hukum sosial. Kalau kiai itu melakukan kesalahan, biasanya dikucilkan teman-teman. Kejamnya masyarakat itu seperti itu terhadap pemimpin agama teman-teman. Kalau kiainya kasar dan lain sebagainya, kiainya tidak bermoral, nggak akan pondok itu berkembang ratusan tahun teman-teman. Makanya ini kemarin, minggu-minggu kemarin, kenapa kok para warga pesantren itu marah? Karena yang disorot Pondok Lirboyo. Pondok Lirboyo itu udah ratusan tahun, sudah teruji sepanjang zaman, minimal ratusan tahun semenjak berdirinya gitu kan. Sudah teruji kiai. Bahkan ketika G30S, Pondok Lirboyo ini malah ibaratnya itu melindungi para mereka PKI yang tidak bersalah teman-teman, yang ingin dieksekusi. Mereka tetap membuka tangan mereka untuk mereka itu bertobat, mereka itu berubah gitu kan. Banyak kiai NU itu yang tidak dendam, yang bahkan ibaratnya malah mendidik mereka agar mereka tidak salah dalam berkehidupan dan lain sebagainya teman-teman. Ini yang harus kita pahami. Bahkan kiai pondok pesantren itu sudah biasa teman-teman direndahkan, dinyinyir dan lain sebagainya. Ketika zaman PKI, kita dianggap kiai-kiai itu dianggap setan desa teman-teman, dianggap bahwa pemimpin geng. Lah ini kayak sekarang ini dianggap karena sering nerima amplop dan lain sebagainya. Sama orang PKI dulu dianggap kepala geng, kepala mafia, karena menerima amplop-amplop itu dianggap wah kepala geng ini, menerima uang, menerima bingkisan dan lain sebagainya. Itu zaman PKI teman-teman. Kalau sekarang ada lagi muncul, wah ini perlu dipertanyakan gitu kan. Kenapa kok muncul seperti itu lagi gitu kan. Ketika zaman teroris dan sebagainya, pondok pesantren itu dikucilkan. Padahal yang jadi teroris itu bukan pondok-pondok NU, bukan pondok-pondok salaf, nggak ada waktu teman-teman untuk ngerakit bom dan lain sebagainya. Kita itu ngaji, coba lihat itu Kiai Anwar Mansur ketika video itu sampai kaget, kok udah adzan duhur.
Beliau itu berjam-jam ngajar dari subuh gitu kan sampai ke subuh lagi, 24 jam memantau santri, nggak ada waktu untuk belajar teknik cara membuat bom, cara membenci orang lain. Bahkan kita rahmatan lil alamin, kita selalu mendengungkan rahmatan lil alamin. Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman gitu kan. Di besok ini 22 Oktober gitu kan, itu contoh nyata perjuangan kiai perang gitu kan. Bahkan yang membunuh jenderal-jenderal Belanda di Surabaya itu santri-santri teman-teman, maju depan Kiai Abbas Buntet gitu kan, di depan sendiri gitu kan, dengan gagah berani. Kiai Abbas Buntet Cirebon tuh, santrinya Kiai Hasyim Asy'ari gitu kan. Santri-santri itu juga yang mengeksekusi jenderal, sampai bingung Belanda kok jenderal-jenderal bisa tumbang di Surabaya. Itu bukan Bung Tomo teman-teman, Bung Tomo yang pidato, yang di bawah, yang berjuang resolusi jihad 90 km ada Belanda, wajib kita itu ikut memerangi. Itu kalau bukan pergerakan dari santri, nggak mungkin ada perlawanan besar seperti ibaratnya Tugu Pahlawan di Surabaya. Di seluruh Indonesia ada perlawanan. Kalau bukan karena mobilisasi dari kiai, itu nggak akan sebesar itu. Belanda dengan senjata yang proper, pesawat, bomber dan lain sebagainya, tank, bisa mundur kalau bukan karena keberanian dari para ulama, para kiai untuk memobilisasi keberanian para santri untuk memerangi. Siapa lagi teman-teman? Jadi itu teman-teman, jangan sampai kita itu terframing mendengar opini kemudian kita nyinyir tanpa kita memahami sebetulnya seperti apa teman-teman. Jadi itu teman-teman, ini sudah panjang lebar sekali. Jadi saya mengajak para masyarakat Indonesia yang masih belum memahami pondok pesantren, pahamilah kami dengan benar gitu kan. Jangan sampai karena ada video, karena ada insiden-insiden di beberapa tempat, ada mungkin kekerasan dan lain-lain, ada insiden-insiden, ada tragedi di beberapa tempat. Kita tidak memungkiri itu teman-teman. Kita bukan berarti tidak berbenah, yang saya ceritakan tadi. Bahkan ada tim khusus untuk ibaratnya mendampingi para korban yang dipimpin oleh Neng Yeni Wahid, putri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sebagai bentuk pembenahan pondok pesantren teman-teman. Dan pondok pesantren ini ratusan ribu di Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok teman-teman. Gak semua kiai itu kaya teman-teman. Bahkan banyak sekali yang mengenaskan kiai-kiai itu, saking ingin mereka itu mencari ridho Allah, saking ingin mendapatkan syafaat Nabi, sampai harta bendanya, bahkan dirinya, waktunya dicurahkan untuk santri-santri, murid-muridnya teman-teman. Kalau seandainya kami marah, kiai kami dihina, dinyinyir, itu wajar karena kami melihat langsung perjuangan kiai-kiai kami, guru-guru kami 24 jam memantau tumbuh kembang kami dulu ketika kami mondok teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Semoga ini semua sedikit banyak mencerahkan kita semua. Kita bukan anti kritik para ulama, para santri, para kiai, bukan anti kritik. Kita juga berusaha berbenah, dan bukan berarti kalau ada sebagian influencer atau pendapat bahwa pondok itu tidak berkembang sesuai zaman, itu salah kaprah teman-teman. Ajaran agama itu memang harus otentik, harus sesuai dengan ajaran Nabi teman-teman. Dan kalau seandainya ada yang menganggap bahwa kita harus memperbarui ajaran agama, ini kurang tepat. Kalau ilmu pengetahuan memang harus diperbarui sesuai dengan jurnal penelitian yang terbaru, penelitian-penelitian yang kita temukan baru gitu kan. Namun kalau ajaran agama harus otentik, harus benar-benar jelas nasab ilmunya, dan ini sudah dijaga sedemikian rupa oleh pondok-pondok pesantren teman-teman. Hati-hati teman-teman, karena isu-isu ini nggak cuma saya melihat pilar-pilar negara ini sedikit banyak ingin dikikis. Pondok pesantren ini adalah juga pilar negara, terutama pilar pendidikan teman-teman. Kalau sebelum ini ada yang nyinyir masalah sultan dan lain sebagainya, ini juga sultan, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini juga pilar negara teman-teman, karena Indonesia juga sumbangsih para sultan, para raja-raja Nusantara ini juga sumbangsihnya besar. Ada masa di mana para sultan ini juga dinyinyir bahwa mereka hedon, mereka itu ibaratnya itu feodal dan lain sebagainya. Coba kamu teliti keraton Jogja, keraton-keraton di NTB, di mana itu
Apa mereka itu arogan seperti yang diberitakan? Enggak, teman-teman. Mereka itu malah humanis, malah menyayangi rakyatnya gitu kan. Kalau seandainya mereka kaya, yang namanya sultan, teman-teman, sudah ratusan tahun akumulasi kekayaannya diturunkan dulu dari leluhur mereka, kemudian mereka punya keraton, punya apa, ya wajar gitu kan. Karena turun temurun, karena sudah ada warisannya, warisan budayanya dan lain sebagainya. Kemudian dicemooh hedon, dicemooh ibaratnya itu ibaratnya feodal dan lain sebagainya. Ini lucu, teman-teman. Pahami dulu, hati-hati. Karena saya meneliti itu kayaknya pilar-pilar negara ini pengen dikikis sedikit demi sedikit. Dan ini kita harus berhati-hati. Jadi itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.